Ya, selamat datang di podcast Suka-Suka episode kedua. Ya, spesial Hari Kartini. Dan di episode kedua gini kita akan ngomongin apa? Jawab dong aja. Wanita lah tentunya. Wanita. Ya, Karena topiknya kali ini wanita. Kartini menjunjung hak asasi wanita. Woi. Pelajaran SD. Ya. Jadi memperingati Hari Kartini kita akan berbicara tentang wanita. Jadi kita ngomongin wanita terus aja terus. wanita ya, wanita bukan waria. Harus gitu ya. Beda ntar salah paham. Oh gitu. Wanita, Wah. wanita yang sedari lahir wanita. Nggak masalah sih kalau nggak dari lahir. Gimana nih? Takut salah gue juga. Ya yang ngerasa wanita aja lah. Iya. Yang merasa wanita, yang baik dari lahir maupun di tengah jalan, tiba-tiba menemukan jati dirinya gitu. sebagai wanita tidak masalah. Pokoknya yang wanita. Oke. Kita mulai dengan definisi wanita. Guntur silakan buka KBBI. Wanita adalah Enggak ya? Oh ya, masih bersama gue Lian dan Guntur. Surya. Wah, masih kami bertiga ya. Kenapa tidak nambah? Karena 3 aja udah cukup kayaknya. kenapa tidak berkurang? Kemungkinan. Enggak juga sih lah, semoga. Ya sebelum saya tenar ya pokoknya saya bakal tetap numpang. Yo, jadi lu kalau udah tenar lu mau ninggalin? Prinsip manusia sih biasanya gitu. Enggak juga. Astagfirullahaladzim. Enggak boleh. Itu bagus itu. Boleh gak sih kayak gitu? Boleh juga lah. Parah ya, jadi buat kalian pendengar podcast ini, kalian tahu ya attitude yang buruk siapa? Jujur. Jadi orang tuh harus jujur kan. Ya jujur tapi brengsek sama ibu bohong. Oh ya, balik ke topiknya. Wanita. Menurut lu apa wanita tuh? Wanita ya. Wanita adalah gimana nih deskripsi wanita ya? Ada lama nih, sorry. Mungkin wanita tuh dalam segi apa nih ya? Tubuh. Lu pikirannya fisik mulu lu. Ya enggak, menurut lu wanita tuh apa gitu, kayak misalnya lu mendeskripsikan gitar gitu kan. Sebuah alat musik yang terdiri ya dari senar dan sebagainya. Kalau wanita gitu gimana menurut lu? Wanita tuh mungkin deskripsinya tuh kelihatan kalau ngomong wanita tuh lemah lembut. Lemah lembut. Terus mengayomi. Gitu ya. Lo di pus kompleks ya ngayomin cewek. Ya kayak gitu sih, kayak pokoknya tuh halus semua tuh, kayak ibarat kain itu sutra lah wanita. Woi, kondom gak? Astaga. Gila merah. Kenapa harus kondom sih? Sutra kain sutra gitu. Halus. Berarti lu nggak suka sama cewek yang ada bekas jerawatnya karena nggak halus? Wah, parah. Bukan fisik, udah dibilang dia bukan fisik. Bukan fisik. Enggak lah. Gitu. Berdasarkan apa berarti? Berdasarkan sifatnya. Sifatnya halus. Tapi kalau kaki koreng juga nggak suka sih. Astagfirullah. Bekas knalpot gitu. Aduh. Banyak loh cewek bekas knalpot. Banyak ya. Cewek-cewek yang low profile sih menurut gue. Low profile. Ya karena mau naik motor ya. Iya. Enggak juga, kalau naik mobil kan enggak, bukan. Iya benar. Berarti kita harus menghargai tuh cewek-cewek yang gitu. Fight. Ya. Iya. Cewek-cewek yang bekas knalpot jangan pernah takut ya, karena bekas knalpot itu adalah menandakan kalau kalian itu nggak mampu. bukan. Enggak. Pejuang. Mau diajak susah-susahan sama cowoknya. Ya, gua rasa Kartini juga mungkin ada tuh. Uji Pak. Bekas kena rantai Sepeda ontel gitu. Bekas panjang gitu. Iya bener, kalau cewek yang naik, jangan-jangan ada juga ya yang naik mobil tapi ada bekas knalpotnya. Anjir tuh. Sengaja nyari. Wah, ini udah bekas knalpot banyak motor semua nih, sekali-kali mobil lah gitu. Kolektor. Makanya cewek-cewek kalau naik motor pakai celana panjang, jangan pakai hot pants. Iya. Iya juga. Ruginya banyak itu, udah diliatin cowok-cowok, kena knalpot lagi kan nggak ada untungnya lah. Iyalah pakai celana panjang ya, kalau bisa pakai
Rock. Iya pakai rok mah, rok panjang. Rok panjang. Oh, rok panjang. Susah. Susah juga ya. Kalau motornya manual apalagi. Pokoknya yang penting intinya kalau kena knalpot jangan motor FU. Itu panas banget. Oh iya, pakailah pelindung knalpot. Iya kan kalau matic sih ada lah. Ya. Sudah makin berkurang lah. Gua rasa sih kalau ada sensusnya kasus kena knalpot makin berkurang ya karena motor matic tuh sekarang ada pelindungnya. Kecuali mungkin ya itu ya dibonceng Makanya cowok ya. cabe-cabean juga kenapa motornya vario semua. Itu mungkin karena menjaga kelulusan juga. Iya berarti selama ini yang kena knalpot tuh mungkin karena dibonceng cowoknya Cowoknya motor-motor gitu. sport itu ya. Anak-anak racing. Oh. Anak-anak racing. Iya, kalau di Bali sih bilangnya anak racing. Iya, kalau di Jakarta sih Apa anak motor gitu. iya kali anak motor kali ya. Anak trek-trekan gitu. Jalanan. Anak jalanan sinetron tuh. Banyak fansnya jangan dikatain dah. Ribet ntar. Tapi kalau mau bikin kontroversi buat terkenal bisa juga sih. Kemarin kan YouTuber, sekarang ya. Wah, naik ya jadi. Kemal Palevi Kenapa Kemal? kena kasus dia kan ya masalah ya itulah nanyain ya juga Itu juga wanita tuh. wanita juga sih menurutku kalau nanya-nanya gitu sih menurutku ya kalau tergantung sebenarnya sih orangnya tergantung orang yang terima sih. Kalau aku sih sah-sah aja gitu, sering nanya Iya. juga kan aku dulu sama teman-teman gitu kan. Itu sih sebenarnya hal Cuma lu nggak terkenal aja jadi nggak ribut. gitu, gitu. Mungkin namanya BH tuh menurut ukuran-ukuran gitu sih menurutku sih wajar sih lah. Kecuali kalau mungkin mempermalukan ukuran berapa? 30 kecil amat gitu kan itu kan ya. Itu baru menghina ya. Nah, Iya sih. Kalau nanya doang sih kayaknya gue juga nggak paham sih. Ya namanya juga orang Indonesia kan gampang sensi. Santai gitu. Mungkin mereka nggak ditanya kali. Kalau semama kalau kamu yang ditanya kalau ukuran celana dalammu berapa gitu. Sama cewek Ya gitu. nggak apa-apa lah. Enggak apa-apa ya. Heeh. Senang ya. Kenapa ya cowok gitu ya? Kalau ditanya sesuatu hal yang berbeda itu tuh suka gitu. Kamu pakai baju apa? Telanjang dada. Bahagia banget kayak. Oh iya, gue kalau ditanya sih, Risih. misalnya, Lian, ukuran celana dalam kamu berapa? Mau dibeliin nih. Kalau enggak mau dibukain. Aduh. Oleh kok porno gini nih. Udah nih. Oh iya, balik ke topik ya. Ya, menurut lu apa, Sur? Wanita tuh apa menurut lu? Wanita itu ribet, Wis. sulit dimengerti. Wah. Aku pernah, iya, Oh enggak, itu apa? aku pernah Lu bukan soft text sih. sampai apa? Mengerti wanita Oh, kan? iya. Karena wanita ingin dimengerti itu. Iklan ya, aduh lama ya. Aku pernah waktu itu punya pacar kan, Terus gila. Waktu itu mau ketemuan, tapi dia lebih milih pergi sama sahabatnya. Kesel kan? Kita udah jajanin, ngajakin jalan, dia malah pergi sama sahabatnya gitu. tapi menurutku sih mungkin karena kamu nggak punya teman aja ya. Jadi tuh kayak menurutku malah hal kayak gitu biasanya sih cowok itu banyak kan malah lebih seneng ceweknya kalau main temennya. Mungkin juga keadaan kamu lagi keadaan apa gitu. Masalahnya sahabatnya cowok. Oh, Wah, itu mah. Itu mah kamu Lunya aja bego. itu kamu aja bosenin gitu mungkin. Itu mah bukannya dia pergi milih sama temennya, itu mah dia selingkuh tuh bego. Sahabatnya banyak apa begitu? Itu namanya selingkuh ya, baru tahu ya. Terus apa lagi nih? Apa lagi Sur? Cewek gitu. Wanita. Wanita apa lagi nih? Menurutku sih cewek sama wanita tuh beda ya kayak gitu. Apa bedanya? Iya, ininya beda, Pak. Stigma. Konotasinya beda kan. Stigmanya juga gini. Wanita nakal. Apalagi? Ribet, Susah dimengerti. sulit. Wah, itu mah bintang BT. Cerewet. Kadang apa ya? Kemarin juga kan ini masih baru sih. Cie. Iya, mantan yang kemarin sempat putus gitu. Pernah ini dia bilang dia ngejauhin aku cuman gara-gara dia tuh cuman takut LDR gitu. Aneh banget kan? Jadi dia apa ya istilahnya tuh? Dia ngejauhin saya. Cuman gara-gara dia tuh pengen kerja di Lombok. Yaelah. Posisi lu di Bali. Iya. Hubungan jarak jauh doang nggak apa masalahnya gitu kan. Saya fans Massiver sejati loh. The Massive aku setia sama dia meskipun dia nggak kenal saya, apalagi
dia orang yang salah satu yang saya sayangi gitu. Ya udah aku apa namanya tuh, terangin gitu kan, aku kasih gitu. ini istilahnya Sembako. Ya intinya mah cewek tuh nggak mau sama kamu aja kali ya mungkin. Kebanyakan sih gitu. Cewek tuh kan nggak mau. Jadi nyari-nyari alasan. Iya, Cewek tuh nggak, kayaknya gitu sih. menurutku sih kebanyakan ya. Ada beberapa sih cewek tuh nggak pengen ngomong sesuatu gimana ya. Dia tuh nolak cowok tapi dengan cara tidak ingin menyakiti, tapi sebenarnya tuh menyakitin gitu. Iya, pasti nyakitin. Pasti ya. nyakitin. Makanya buat cewek-cewek tuh kebanyakan kasih alasan tuh yang pasti aja gitu loh. Iya enggak gitu kan, kayak kamu mau LDR enggak karena apa, ya karena LDR mungkin karena jauh, aku nggak mau pacaran jauh-jauh, aku pengen nyari cowok yang dekat, mungkin lebih ganteng daripada kamu, mungkin gitu juga. Kebanyakan sih juga keadaan cintaku juga ya enggak. Iya. Ya jangan kemana-mana, tetap dikatakan putus. Ya Wah guys, gimana nih guys? Host. homo. Anjir. Nyebrang dulu. Gitu sih. Ya, tapi menurut gue sih gimana? iya benar juga sih. Cewek tuh kayak pengen tidak menyakiti, tapi sebenarnya pasti nyakitin. Tapi gue rasa kalau seandainya lu diputusin, dibilangnya atau ditolak juga, gue nggak mau, lu jelek banget gitu, lu pasti ngomongnya cewek tuh kasar banget sih gitu. Jadi lu cowok-cowok nggak akan puas juga gak sih? Tapi mending gitu sih kalau menurutku sih. Kalau dikatain gitu, kayak bukan dikatain sih, kayak jujur banget gitu, kayak kamu jelek sih, bukan tipe aku gitu. Oke, fine gitu. Berarti intinya kan dia berarti dia salah nih gitu. Daripada kayak gini, sebenarnya sih ada rasa sih kak, cuma kan ya gimana, masih belum membuka hati. Jadi gimana nih maunya gini? Ini suka tapi nggak mau gitu. Kayak apa gitu, susah nih monologi. Mau nyebut nama nggak? Nggak ada. Ntar beken lagi. Beken. Kebanyakan nonton Jodoh aku coy. Apalagi seperti itu doang. Udah. Gitu aja. Berarti Kenapa ya lu kalau dari sebutan lu atau dari Kayak negatif deskripsi, gitu ya? Kayaknya lu nggak punya pengalaman manis sama wanita ya kan? Juga sih. Padahal sih menurutku Surya kalau lihat di hidupnya wah, kita lagi di kos-kosan soalnya. Tiba-tiba karena ada suara kita terdiam gitu. Ya mungkin gimana tadi, aku dari mana tadi? Surya padahal kehidupan cintanya tuh bagus-bagus aja gitu sih, ada gitu loh. Kalau dia mau sama seseorang kayaknya bisa dapet lah gitu. Tapi kenapa malah negatif gitu? Negatif Ya? gitu. Ya mungkin dia orangnya nggak cukup dewasa dan bijaksana dalam menghadapi hidup ini. Namanya juga anak muda ya. Perih bang. Oh, Apalagi kalau pacaran orang Lombok tuh, aduh. kenapa Lombok? Aku juga pernah punya pengalaman nih. Tahun-tahun pacaran nih. Bertahun-tahun pacaran karena memang adatnya mungkin di Lombok ya. Jadi suka apa istilahnya tuh, dia kalau nikahan tuh yang cewek diculik. Jadi pernah aku punya mantan kan, aku pacaran Terus? bertahun-tahun gitu, dia diculik, nikah sama orang lain kan. Itu ibarat kalian masak mie nih, udah jadi itu tumpah gitu. Percuma. Ada juga sih ya. Tapi itu nggak sih kalau adat menculik itu bisa nggak ceweknya nolak? Aku kurang tahu sih. Bisa nggak Culiknya orang tua, secara kriminal gitu masa kan enggak kan? nggak gini. Disekap Enggak. enggak kan? Kan gini Ya juga, berarti emang termasuk- ceweknya juga mau lah. Termasuk juga orang tua kan, biasanya kan gitu. Kalau adat kan masih kebanyakan bawa dari orang tua Iya gitu. sih. Enggak tahu, Kayak makanya gue nanya diculik, yang orang Lombok ini. diculik. Oh, orang tuanya setuju Pak. Di Banyuwangi juga ada kayak gitu kan di daerah. Kalau mungkin sih masih belum, masih dengar aja ada kayak suku Osing namanya kalau di Banyuwangi itu gitu juga adatnya. Dan kebanyakan sih dari orang tua. Kalau memang anaknya hilang nih, berapa hari nggak ada nih, terus hilang aja gitu. Terus akhirnya Lapor polisi. pasti orang tua mikir kebanyakan gini, oh diculik anakku berarti mau dinikahin gitu biasanya. Wah, aneh amat ya. Ya namanya juga ada deh. Iya. Tapi sekarang sih udah berubah ya semenjak ada Facebook. Kenapa emang? Ya, takut, aduh anakku hilang gara-gara Facebook nih. Oh, Itu iya. kasus Facebook. Iya, gue tahu. Yang diajak chat terus ternyata dibawa kabur gitu ya. Iya sih. Kalau balik lagi ya ke cewek, ke wanita deskripsi menurutmu gimana sih? Wanita, kalau dengar kata wanita tuh indah, menurut gue sih indah.
beda lah kalau wanita tuh dibanding pria tuh kayak ya makhluk Tuhan yang paling indah sih. Keindahan pria tuh nggak akan bisa menyamai keindahan wanita gitu. Ya pokoknya sih itu sih di kepala gue yang langsung muncul tuh indah gitu, karena gue tuh emang suka ngelihat cewek ya normal. Maksudnya ngelihat cewek tuh bukan ini gitu loh. Kadang kenapa sih cewek tuh suka nganggep kalau cowok ngelihat cewek atau ngelihat wanita gitu itu kesannya mesum atau nafsu gitu. Enggak gitu men. Menurut gue tuh melihat wanita gitu ya dengan kecantikannya, entah dia berpakaian apapun ya, misalnya berpakaian formal atau berpakaian lingerie, bikini gitu ya, itu karena indah aja gitu. Kayak lu ngelihat pemandangan yang indah, alam yang indah gitu, indah bukannya nafsu, bukannya sange gitu. Lu nggak ngelihat pantai atau tebing yang indah terus pengen coli kan, nggak gitu kan. Ya sama kayak gitu, ngelihatnya karena ini kan nggak gitu. Ngelihat cewek ya indah aja gitu, enak dilihat gitu, adem gitu loh, meneduhkan gitu. Ada terkecualinya nggak sih menurutmu? Terkecuali gimana? Tiba-tiba ceweknya jelek gitu tuh pakai bikini, aduh nggak pantas nih tapi jelek. Gini, gue sih percaya, gue nggak akan bilang kalau yang pernah nonton stand up gue tuh nggak setuju dengan bilang semua hanya kalimat dengan semua wanita itu cantik. Enggak, semua wanita itu cantik tergantung siapa yang melihat. Jadi semua wanita tuh bisa jadi cantik, ya tergantung siapa aja yang lihat. Gitu. Kalau jelek pinter dandang itu kan juga bisa. Ya misalnya nih, ya menurut kebanyakan orang nih cewek itu nggak cantik gitu, tapi dia dandan, ya pasti akan ada yang nganggep, oh dia dandan jadi cantik, tapi pasti juga ada yang nganggep ini udah jelek dandan lagi gitu kan. Ya itu mah make upnya luntur jelek lagi. Iya, gitu. relatif aja gitu. Jadi semua wanita tuh bisa jadi cantik tergantung siapa yang ngeliat gitu sih. Iya juga sih. Bener, aku setuju banget sama kata-katamu juga. Tapi kalau diskusi-diskusi pasti tentang sifat ya. Kalau cewek mah gini juga nih pengalaman juga tuh. Kalau cewek itu emang gimana sih tadi bilangnya? Kamu bilang apa? Stand up tadi gimana dari stand up? Cewek itu terlihat cantik. Semua wanita bisa jadi cantik tergantung siapa yang melihat. Juga sih. Pengalaman pribadi sih kan kayak di daerah Kuta Square, kalau mungkin kalian tahu juga kan banyak seliweran tamu tuh, seliweran wisatawan gitu. Ada yang cantik, ada yang biasa aja gitu tapi bodinya bagus nih. Pasti yang dilihat itunya kan. Apa tuh? Dan ya sepatu. merek kuku sih biasanya merek pitek ya. Cuma pitek ada namanya. Pasti lihat dadanya gitu, tapi kalau cantik dadanya gede, palanya gede, itu kelihatannya kayaknya cuma face-nya aja tuh, face-nya aja, wajahnya aja. Jadi kayaknya indah gitu ya buat cewek-cewek ya, jangan anggap semua cowok itu mesum lah ya. Iya, jadi kita ngeliat yang nggak selalu nafsu juga gitu. Indah aja, enak dilihat, gimana dong kan gitu. Kita itu emang kayak terprogram untuk kalau ada cewek bagus tuh, atau cantik atau apa gitu pasti kita lihat kan. Dan kalau gue sih ini ya, spektrum cewek indahnya atau cewek enak dilihat tuh luas banget. Kadang yang mungil menurut gue juga enak dilihat, kadang yang agak berisi juga enak dilihat, kadang yang kulitnya gelap, kadang yang kulitnya putih gitu. Jadi iya, semua cewek bisa jadi cantik tergantung yang ngelihat, bener. Inner beauty. Ya kalau inner beauty sih nanti dah ya. Kita ini ngomong dari luar aja dulu. Nggak bisa dipungkiri ya, kalau cowok misalnya ditanya, lo ngeliat cewek dari apanya sih? Gue sih pertama ngeliat kepribadian itu tai, itu cowok bohong. Cowok itu pasti ngeliat fisiknya dulu, nggak usah munafik aja udah. Pasti ngeliat fisiknya dulu, baru nanti kenalnya ke yang lain-lain gitu kan. Semua sama juga kan, kayak cewek juga kayak gitu juga kan pasti. Kayak ngeliat cowok pasti ya aku ngeliat cowok, kamu kalau ngeliat cowok gimana sih? Ya aku milih orang yang dewasa gitu. Enggak semua. Pasti ya fisik lah, di awal fisik. Makanya. Tapi juga harus ada gitu ya. Apa?
kesan pertama lah gitu kan. Iya, kesan pertama ya pasti dari fisik sih. Anjir, kebanyakan baca Hikmah System aku. Jangan dipromoin. Kesan pertama Jangan dipromoin itu. jangan baca ya, itu kalau buat kalian yang tergantung sih. Jangan ngejat, baca kalau cari ini. Apa sih? Pengen ngatain tapi nggak berani gitu. Terus Iya, iya. akhirnya malah promo karena nggak enak. Itu juga pelajari dari itu juga. Yang lain yuk next. Apalagi ya, ya kalau wanita tuh kan tadi deskripsinya ya kita cenderung positif, tapi si Surya negatif gitu ya. Negatif aja. Berarti, Soalnya cewek tuh beranggapan apa ya, cewek tuh mikir, banyak istilah sekarang tuh, cewek tuh pacaran menggunakan apa ya? Cewek tuh menggunakan perasaan. Terus sedangkan cowok dibilang pacaran tuh menggunakan logika. Sekarang gini deh, kita nih misalnya suka sama cewek ya kan, kita tembak, kamu mau nggak jadi pacar aku pikir-pikir dulu deh, gitu dia jawab. Siapa yang pakai otak sebenarnya, kan aneh gitu. Aku pesimis banget sih sama cewek. Nah sih, aku Kenapa kalau ya? menurut pengalamanku sendiri sih, kalau cewek nolak cowok dengan alasan pikir-pikir itu, dia juga mikir antara gini nih, antara nih cowok nih baik sih, cuma kayaknya belum srek deh sama tipe aku gitu. Jadi tuh dipikir ini gimana nih, dilanjut apa enggak nih. Akhirnya ujung-ujungnya digantung tuh. Anjir. Curhat ya Pak. Natural banget loh. Ini kan buat si Lian sih, kalau kalian belum tahu, Lian itu cowok yang susah gimana ya, mungkin menutupi ya kalau dirinya pernah ditolak atau enggak. Jadi kesannya gitu, tapi Kita kayaknya nggak enggak pernah tahu. ditolak sih kayaknya gitu. Iya enggak? Iya, jangan sampai ditolak lah. Iya gitu ya. Gue tuh setuju sama Ariel tuh pernah bilang, lu kalau nembak cewek lu pastiin dulu diterima gitu, baru lu tembak. Juga ya. Lu Kalau- mah jangan masih 50-50 lu tembak ya, kemungkinan ditolak lu gede Iya lah sih, bego. Aku tuh model cowok-cowok yang sebenarnya sih tahu, cuma tuh kebelet gitu loh, tau nggak? Aduh, ya tiba-tiba jemuran jatuh. Kebelet gitu loh, yang kayak wah ini cewek udah ngode dikit nih gitu, udah kayak ada perasaan. Iya, memang harus sabar sih. Sabar sih ya. Tapi ada prinsip juga bilang kalau PDKT itu jangan lama-lama. Itu yang susah. Oh ya, itu sih terserah sih. Kalau gua ya tergantung lah, semua mah nggak bisa dipukul rata sih kasusnya. Kasusnya intinya ya bener kata Ariel tadi ya. Iya, kalau lu nggak mau ditolak ya lu pastiin dulu lah bakalan diterima, baru lu tembak. Yang udah jelas banget gitu, misalnya lu datang ke kos atau buka baju gitu, dia itu pasti diterima. Oh iya. Ya nggak harus gitu juga, itu contoh aja. Kosnya kosong nggak? Kosong. Set. Atau mungkin dia yang ke kos lu, begitu lu buka udah nggak pakai baju, dilihat orang di luar. Waduh, orang gila tuh kayaknya. Masuk dulu bang. Ya berarti kalau ini deh apa, karena emang dari si Surya tuh tadi perspektifnya negatif, kita ngomongin ini aja deh dulu. Apa sih yang kita nggak suka dari wanita gitu? Kita nggak mengatakan semua wanita begini ya, tapi wanita-wanita yang pernah kita temuin lah yang begini gitu. Jadi kemungkinan sebagian besar wanita seperti ini. Kalau lo tidak termasuk, ya bagus. Gak usah protes. Dari aku dulu nih. Ah, Negatifnya cewek gitu ya. ya hal-hal yang lo tidak suka dari wanita. Tidak berterus terangnya itulah. Terus terang nggak pernah terus terang, kode. Terus terus terang dulu, kode apalagi ya, kode. Terus juga gini, biasanya tuh cewek tuh gini, ngasih tahu orang tapi dianya itu nggak ngelakuin itu. Kebanyakan manusia nggak sih? Contohnya Kayak udah jangan deket sama dia tuh brengsek tahu, gini. Tapi kalau dia keadaan kayak gitu juga itu bukan cewek juga, cewek aja sih, itu emang kata manusia prinsipnya. gitu. Orang jatuh cinta tuh emang susah banget kan kalau dikasih. Iya, makin di jangan makin iya gitu ya. Apa sih, nggak berterus terang terus sama kode gitu. Berterus terang sih menurutku, karena yang kayak contoh simpel sih, banyak kan yang kalau diajak makan gitu, kayak mau makan di mana, terserah kamu deh gitu. Benar gitu. Iya terserah kamu, diajak makan ke sini, kok makan di sini sih gitu. Masa ada kayak gitu? Ada gitu. Rese banget. Resek juga. Terus juga dan
kode-kode tuh kayak, dan cowok tuh nggak, sumpah ya buat cewek-cewek, cowok tuh nggak ngerti kode loh, sumpah. Kadang tuh ada beberapa cowok yang ngerti kode, tapi ada kebanyakan cowok tuh nggak ngerti kode gitu. Kode tuh kayak kode gimana ya, kode cewek itu biasanya ya kita kan nggak tahu kode cewek itu kayak gimana. Saking kodenya kan. Kode ini. Kayak kalau semua cowok sih pasti ngerti kalau kode 010 nih, wah itu pasti semua tahu ya. Kalau yang kayak kode-kode kayak aduh aku malas banget nih di rumah gitu ya, sama bisa kan cowok bilang ya sama nih lagi malas di rumah gitu, terus kalian tiba-tiba marah ngambek gitu. Nah itu cowok tuh sebenarnya nggak ngerti kayak gitu ajak langsung bilang berterus terang lah gitu dia, ayo keluar nih aku lagi bosan di kosan gitu, aku traktir deh, atau enggak aku jemput deh, atau enggak kita sama-sama naik motor ketemu di sini langsung. Nah itu aku paling suka. Tapi ya kalau yang udah apa namanya berterus terang, kalau sering cewek tuh nggak suka berterus terang. Iya, tapi ya mungkin kodratnya juga ya, emang kebanyakan cewek tuh suka kayak apa sih, nggak langsung lugas ngomong gitu ya, beda ya. Dan kebanyakan cewek bilang gini, bukannya harus cewek cowok dulu ya gitu, kayak nembak cewek cowok gitu, kayak dia cewek nih suka sama cowok nih, aku suka sama ini, ya udah tembak aja. Nggak ada zamannya kali gitu nembak cowok nembak cewek. Terus ada lagi pernah ada cewek yang bilang gini, apa sih aku lupa ya, jadi intinya dia tuh nggak mau nembak cowok, nggak gini, ovarium itu dibuahin sama sperma tuh nyari ovarium, bukan ovarium nyari sperma. Ovum, sorry, ovarium mah tempatnya kan ya. Enggak, yang menghasilkan ya. Menghasilkan ya. Ovum tuh nggak nyari sperma, tapi sperma tuh yang nyari ovum. Itu kan sperma pak, itu kan alam. Itu kan bukan manusia. Iya lah. Emang kalau sperma punya pikiran pasti ya kayak nggak wah gitu lah gitu kan ya. Ovum nggak nyari karena dia nggak bisa nyari. Kalau lu kan cewek bisa nyari ya nggak? Itu makanya buat cewek-cewek semua tuh ada resikonya buat nembak cewek. Kita tuh nembak cewek pasti ada resikonya kan, kalau nggak ditolak ya diterima kan. Buat cewek-cewek makanya ungkapin aja berterus terang lah. Tapi lu pernah ngalamin ada cewek cewek itu suka tapi nggak mau nembak karena dia cewek? Dia suka sama aku gitu. Susah ya. Kayak nyari file berkas pencurian di tempat Lombok. terlalu banyak gitu, susah nyarinya. Kayaknya ada deh. Kayaknya ada lah, pasti ada. Cuma ya akhirnya lu tembak aja dong. Mau. Oh ya udah. Ya nggak apa-apa juga sih kalau gitu, nggak. Ya kalau cowoknya nggak tahu gimana, coba kayak ibarat ini cewek cantik banget suka sama cowok jelek, tapi cewek cantik nih suka sama cowok jeleknya merasa minder nih, tapi ceweknya nggak mau nembak gitu, kayak kasihan banget kan si cowok jelek ini kalau dapat rezeki, bakal dapat rezeki nih, tapi dia nggak tahu rezekinya bakal datang gitu kan. Pokoknya mungkin kalau gitu prinsipnya sih mungkin ya si ceweknya beranggapan oh ya udah kalau dia nggak suka sama aku ya berarti we were not meant to be aja lah gitu. Ini kan resiko, namanya juga resiko kan, harus nanggung resiko kan, hidup di dunia ini kan harus ada resikonya. Ditolak ya sih. Intinya lah lu encourage cewek-cewek untuk berani berterus terang dan berani menembak duluan. Nah, jadi kita pasti cowok-cowok suka sih yang kayak gitu sih. Iya, malah gitu kayak itu sih menurutku cowok-cowok egonya tambah kayak itu memakan ego gitu. Kayak ngasih makan ego gitu loh. Aku suka sama kamu, ego tuh kayak wah yes gitu, kayak wah jadi raja sehari gitu. Lu sering ditembak cewek? Serius? Seneng kan? Seneng, dan kalinya kalau ditembak cewek itu susah nolak ya. Iya. Karena nggak enak. Aku juga pernah kan ditembak cewek itu. Juga nolaknya gimana ya? Emang karena satu, aku tolak sih karena satu jahat nolaknya juga kan. Tapi karena emang lu nggak suka kan? Karena nggak suka, aku bilang jujur aja gitu. Pertama satu LDR, kedua emang bukan tipe aku kan. Karena pertama aku bilang aja kamu LDR jauh sama aku. Dia tetap negosiasi gitu kayak, ya kan kita kan bisa bakal ketemu, aku juga bakal bisa nyampe manusia kamu. Ini. Kutu anjing deh. Manusia lah apa? Oh ya manusia, oke. Manusia, dia aku bakal nyamperin kamu ke Bali gitu. Kedua, kamu bukan tipe aku. Udah diem dia. Oh ya udah bukan gitu.
Nah, aku sukanya dia sebenarnya kita ngelakuin kesannya dia ya, Iya. jahat sebenarnya, cuma ya karena Tapi daripada lebih jauh Lebih lagi jauh dan lagi lebih gitu. menyakiti, iya sih. makanya aku pengen banget ditolak tuh kayak gitu. Oh yang straight gitu ya. Nah, biar aku tuh kayak sakit hatinya tuh sekali aja tuh loh, dia nggak berulang-ulang gitu. Daripada yang ditolak setengah gantung gitu. Setengah gantung tuh kayak ini suka nggak ya, aduh capek loh gini, capek terus berpikiran di otak gitu. Walaupun sebenarnya kehidupan itu bukan cinta aja ya, tapi kalau cinta tuh lebih daripada agama loh. Iya, bisa. Banyak kan nikah beda agama terus pindah ke agamanya itu Kan banyak yang bilang my religion is love. Ya bagus juga lah. ada pernah bilang Syekh Abdul Uzad, Syekh siapa Sidi Jenar tuh bilang jangan takut karena Tuhanmu, jangan takut karena Tuhanmu, tapi cintailah karena Tuhanmu. Itu loh. Keren ya? Keren. Itu Yang nyontek lihat- di mana, Pak? Nyontek di mana, Pak? Buku kita cerita Nabi nggak nemu aja itu quote gitu, nemu bukan bikin. Oke. Kalau lu Sur gimana, Sur? Oh iya, Oh. intinya berterus teranglah wanita. Ya, ya. Oke, siap. Jadi intinya buat cewek-cewek di luar sana yang kemungkinan ditembak guntur dan lu pengen nolak, ya kasar aja udah. Udah, biar saya nambah materi. Apa, Sur? Kalau negatif sih kayaknya udah aku Di bahas awal di ya. awal sih. Yang lu bahas tadi itu ya? Iya. Nggak ada lagi. Intinya cewek itu kenapa sih selalu pengen menang sendiri gitu. Sih gitu. Iya. Dia tuh jalan sama cowok kita harus sabar. Wah, masa sih? Iya lah. Itu mah nggak bisa gitu dong kalau pacar lu. Tapi kalau kayak gitu bisa dipatahin menurutku Sur. Gimana tuh? Karena gini, cewek itu ada katanya, menurut penelitian aja sih, aku pernah ya mungkin karena kurang kerjaan ya, jadi baca-baca gituan. Cewek itu kayak nguji cowoknya, tapi dengan ketidaksadarannya dia. Jadi itu kayak cewek itu pernah menang sendiri karena pengen cowoknya itu bisa lebih menang daripada ceweknya. Jadi ceweknya nurut. Jadi inilah pilihanku gitu, kayak oh ini bener-bener cowok yang aku cari, yang bisa mimpin aku, bukan aku yang pimpin gitu sih. Oh, pengen ditegesin gitu. Itu sih menurutku. Tapi kan Apa? kita cowok tuh gimana ya perasaannya gitu. Enggak, Kalau sekarang cewek gini. kita jalan sama cowok gitu. Ya Allah. Oh, Jalan cewek. itu nggak bener lah kalau kayak gitu. Kalau itu mah nggak bener menurutku. Ceweknya yang nggak bener lah itu. Kecuali Gue nggak tahu ya kalau di luar sana ada cewek yang menganggap kenapa kalau pacaran terus jalan sama cowok lain nggak boleh? Ya menurut kita itu tai sih, itu kan nggak tahu kalau lu bilang itu boleh. kayak kalian ngerasa kalau kita jalan sama temen cewek gimana coba rasanya? Iya, kan berdua doang kan nggak normal. Berdua. Hah? Berdua aja bagaimana? Berdua dia bilang cuma teman kerja gitu. Nggak bisa. Kita kan kebayang cowok, aduh apalagi lagi sendiri, aduh jalan cewek tuh lagi jalan sama cowok lain. Dia Sifat lagi cowok ngapain ya gitu. Sifat cowok tuh nggak mau kalah gitu. Ke pialanya tuh nggak mau disentuh sama orang Iya lain. tapi itu nggak benar lah. Iya sih. Itu bukan masalah piala atau apa. Oh iya sih. Nggak bisa gitu, nggak bisa. Tapi menurutku biasa aja sih. Kalau dia suka, kalau dia Menurut lu biasa aja. harus menurutku apa? Cewek lu kalau jalan sama cowok lain biasa aja. Kesel sih, Berdua doang. cuma aku lagi pengen nganggap kalau diriku tuh harus biasa aja, karena gini, kalau dia suka sama aku dia bakal balik sama aku gitu. Ya setelah dia senang-senang di luaran gitu. Ya nggak apa-apa sih. Ya, kita dia senang sama orang lain, kita senang sama dia. brengsek lagi gitu. Bener ya? Ya tetap dia lebih brengsek lah, dia senang-senang di luar, dia senang-senang sama lu juga dong. Ya juga ya. Aduh. Tapi ya kita cari kesenangan lain sih. Tapi ya, Ya itu mah hubungan emang itu hubungan yang gak sehat kalau gitu dong. ya nggak bisa dilawan. Saling menyakiti satu sama lain. Susah berargumen. Ih, negatifnya cewek. Lu gimana ya? Kan Surya kan ya gitu. Nah. Kalau menurut gua ya, gua nggak tahu nih. Tapi gua nggak sebentar, tahu. Surya tuh belum konteks kan, kayak berkompleks. Kalau kan nggak terus terang. Kalau kamu apa ya kompleksnya gitu loh. Jadi kan tadi dia masih ngumbar, masih jauh. Kompleksnya dia ini apa, cewek mau menang sendiri. Cewek menang sendiri. Karena kasusnya di ceweknya jalan sama cowok lain. Ya terserah aku dong, coba mau keluar coba sama cowok lain gitu ya biasanya. Ya itu lu nya aja bego sih, nggak bisa milih cewek. Tapi adalah pasti sih. Sorry kalau di sana, luar sana ada feminis yang menganggap itu hal yang biasa. Tapi gue cowok yang konservatif, mau apa lu anjing?
Oh terus terang lah ya gitu lagi. Ya kalau gue nggak tahu sih lu ngalamin juga apa enggak, tapi yang gue ngerasain cewek adalah makhluk yang sangat penuntut Oh, gimana tuh? Nuntut. Ya terus karena mereka pengacara. Oh bukan. Enggak. harusnya lucu-lucu gitu ya. Ngalir aja pak. Iya. Sangat penuntut. Gue nggak tahu lu ngerasain juga apa enggak, tapi yang gue ngerasain gitu, cewek tuh selalu menuntut cowok, kamu gini dong, kamu gini dong, kamu gini dong, kamu gini dong. Lu ngerasa gak sih? Pernah nggak lu pacaran ada terus dia kayak minta, kamu gini dong, kamu gini dong, kamu gini dong. Sementara cowok tuh, gue nggak tahu kalau cowok lain, kalau gue tuh nggak pernah minta cewek, kamu gini dong, kamu gini dong, kamu gini dong. Ngerti gak sih? Oh gitu. Kayak misalnya kalau apa ya, cewek minta cowoknya untuk, kamu kalau aku lagi pergi kemana-mana anterin dong, gitu kan. Ya boleh sih nganterin ya sekali-sekali, tapi kalau selalu nganterin kan nggak bisa misalnya gitu. Sebenarnya sih itu ujung-ujungnya kayak kasusnya aslinya nggak sih, menang sendiri gitu nggak? Jadi hitungnya kayak nyari cewek yang tadi menurutku itu yang tidak kesadarannya itu untuk pengen kamu tuh lebih daripada ceweknya gitu loh, lebih mimpin gitu. Enggak sih, kalau menurut gua bedanya sama si Surya apa ya, kalau si Surya ini nggak separah mau menang sendiri sih, lebih kayak annoyingnya tuh dia selalu minta apa gitu, minta kita biar mungkin ini, kayak minta kita biar ini rada gitu. pakai baju ini dong, kayak kelihatannya kamu lebih bagus deh gitu gitu. Itu terlalu sederhana. Oh, sederhana. Biasanya Iya, hal-hal yang diminta yang lebih kompleks, yang kayak misalnya iya kamu ini dong apa, tiap hari jemput aku misalnya gitu. Padahal kan kita ada kesibukan yang nggak bisa tiap hari jemput misalnya. Terus misalnya juga kalau kalau baru lulus SMA gitu, kamu kuliah di sini juga dong biar sama aku. Padahal jurusan yang kita mau nggak ada gitu misalnya gitu. Terus Kita harus pernah ngalamin nggak? melewati Pernah sudut ngalamin yang kejadian real nggak gitu? Iya itu dah. Oh gitu, itu. Oh. Walaupun ini sih akhirnya ceweknya ngerti juga, cuma karena gue udah capek udah malas gitu. gitu. Ya gitu, tapi yang gue ngalamin sih cewek itu suka gitu, yang dia ada nuntut gitu. Misalnya gitu, stand up dan kuliah gitu. Kamu konsen kuliah aja, nggak usah stand up gitu misalnya, yang gitu-gitu. Cowok tuh nggak bisa kayak gitu ya. Jadi ya, kelihatan. cewek tuh selalu bersikap penuntut dan pengen banget ngerubah cowok gitu. Padahal kalau gue nggak tahu lu ngerasain yang sama juga apa enggak, cowok tuh nggak punya intensi untuk ngubah cewek. Ya udah lu gitu aja, gue nggak pernah, kamu gini dong, kamu konsen kuliah aja, kalau nggak kamu kuliah mulu, kamu dagang dong gitu apa. Nggak ada kayak gitu, nggak ada gitu. Iya gak sih? Tapi kasusku gini ya. Lu cowok gitu kan? Menurutmu gini juga, menurutmu gitu juga, menurutmu gitu juga. Menurutmu aku gitu nggak gini? Aku pernah nih punya mantan gendut. Gue ketawa karena gue tawa. Ya kalau Dia mungkin dengerin ini sih. dengerin ini, tapi ini bener, ini bener. Aku udah bilang ke dia kan, udah bilang nggak ngomong gitu, aku udah bilang gini, kamu olahraga biar badan kamu tuh sehat, kurusan dikit biar cowok-cowok suka sama kamu. Itu menurutmu gimana? Nuntut nggak sih? Itu kan sebenarnya ada. Tapi setelah putus. Oh iya kan? sih kayak gini. Menurutku menurut gini, kalau aku karena untuk kebaikannya dia juga, untuk kebaikanku, kebaikan dia juga. Mungkin kalau dia kurus aku minta mau balik. Ya oke, it's okay. Mau balik sama dia, jahat sih tapi ya jujur aja lah gitu kan. Kalau kamu kan dia nuntut untuk dirinya sendiri gitu ya. Iya. Tapi dia Iya. Iya sih. Iya sih, ke arah ke itu arah lebih ke arah- sendiri. Iya. Jadi kayak nuntut untuk dirinya gitu. Dan Tapi gini, kalau lu ngomongnya intinya gini, lu ngomong tuh nggak setiap hari, ngerti gak sih? oh iya. Ngomong tuh cukup sekali. Oh. Gini loh, gue tuh ngomong cewek penuntut atau suka mengubah pasangannya itu bukan berarti gue nggak mau berubah jadi lebih baik gitu, tapi
ada kalanya sesuatu yang sudah diusahakan Tapi pada saat itu belum bisa terjadi, ya udah gitu, ngerti nggak sih? Dan ibaratnya kayak yang kamu kurusan dong, susah lah gitu. iya, udah usaha gitu, butuh proses gitu kan. Jangan minta dalam 1 menit gue minta kurus gitu kan. Kalau dalam hal lu sih gue rasa itu masih oke. Yang penting lu nggak kayak annoying minta itu tiap hari gitu loh kan. Dan dalam kasus lu kan udah putus. Iya kan, jadi bebas dong. Kalau gue sih ini aja yang gue pernah ngalamin ya, tuntutan nih. Kamu kuliahnya yang sama aja dong, padahal jurusannya nggak ada tuh, nggak ada yang gue mau, nggak ada di kampus itu gitu. Ya gue ngerti sih alasannya biar deket ya kan, tapi kan ya nggak bisa gitu juga gitu, nggak sesederhana itu gitu. Terus gue pernah juga dituntut gini, kamu jemput aku dong naik mobil gitu. Waduh. Ini emang karena ini sih, ini kayaknya agak tuntutan dari orang tua, karena dia kemana-mana naik mobil gitu kan. Gue ada mobil orang tua gue gitu, cuman orang tua gue masih belum percaya dengan kemampuan mengemudi gue gitu. Ya lu ngerti lah gitu kan, gak usah. Ya emang pada akhirnya ngerti gitu, cuma udah sampai di titik dimana gue capek ngedengerin kayak gitu. Kuliahnya sini dong gitu, jemputnya pakai mobil gitu. Terus apalagi misalnya, ya kamu ini dong konsen, kamu mendingan konsen kuliah aja daripada konsen stand up gitu. Jadi yang gitu-gitu deh. Oh ya, pernah juga ngelain gitu, kayak yang stand up gitu, kamu kerja ngapain sih stand up gitu, mending kamu kerja aja yang bener gitu. Dan sebel cowok dengan gitu ini. Ya mungkin hal-hal seperti ini tidak dialami oleh Ernest Prakasa, Panji dan Ge Pamungkas ya, cuma yang tanggung-tanggung kayak kita gini nih. Kamu jangan stand up terus dong, Nes. Gue yakin sih kalau pacarnya G gitu, kamu stand up terus dong, bagus. Istrinya ko Ernest juga stand up biar bisa bayar uang sekolah. Yang kita gini yang suka dijegal-jegal gitu. Halo kok Kak G, lagi dibahas. Kalau dengerin mohon bantuannya. Subscribe lah. Di sini ada yang tidak seberuntung Anda. Ini amat ya. Enggak, kalau kayak gini enggak dituntut juga ya. Enggak lah, ini mah baik. Takutnya kayak emang. Iya gitu loh. Iya itu. Lu ngerasa gak sih? Lu ngerasa gak, Sur? Cewek suka gitu? Iya. Merubah-rubah lu gitu. Iya. Ngatur lah istilahnya. Ngatur. Dari Iya kan? dulu nih rambut tuh pengen Tuh kan rambut tuh. kamar kos berantakan. Karena ini mungkin karena ada idola. Karena ada idolanya. Mungkin gini loh, kayak menurut gue cewek itu ada idolanya gitu, kayak ada pangeran di dalam otaknya gitu loh ya. Oh, kalau gue sih enggak, kalau gue pacaran pangerannya gue. Cik gitu. Enggak juga, enggak tahu juga kan. Pangeran Lo iya dong. Kan emang dia pernah cerita dong berarti kalau lu tahu dia punya pangeran. Enggak sih, mungkin ini pengalaman pribadi kayak kalau lu wajar lah cewek. Ya iyalah, cewek wajar lah gitu. Kalau nggak percaya lihat Instagram saya kayak gimana gitu. Penasaran, Guntur suaranya bagus deh kayaknya. Banyak kan sih gitu bilangnya. Enggak sih, menurutku kan ada pangeran di otaknya gitu loh. Iya, jadi kayak berandai-andai sempurnanya cowoknya gitu ya. Dan dia pengen ngubah kita gitu ya. Kayak gitu. Banyak sih itu gara-gara apalagi sekarang zaman K-pop ya. K-pop. Kemarin bilang subscribe. Ya itu sih menurutku aja sih gitu. Oh. Tapi lu pernah diatur-atur ya? Pernah. Apa? Ya itu tadi stand up. Selain Stand itu up, terus disuruh pakai kemeja, disuruh cuci muka tiap hari lah. Ya sih nggak apa-apa sih. Kayak kalau pakai kemeja sih nggak harus lah, cuma kalau cuci muka tiap hari ya bagus lah. Ya kayak gini loh, dia tuh cuci muka tuh berharap kayak bisa bakal bertahun-tahun. Itu yang kayak iklan ya gitu ya. itu yang salah sih. Iya sih kayak gitu. Iya dulu Ringo cuci muka jadi siapa? Jadi Pasya. Bukan Pasya. Iya. Christian Sugiono. Christian Sugiono benar. Itu parah banget, pernah dia bilang gitu, kamu cuci muka terus dong gitu, tiap pulang cuci muka, dari bulan cuci muka. Terus aku sampai nanya itu, emang kenapa sih harus cuci muka? Iyalah, lihat dong iklan pas iklan di TV, kamu kok percaya gituan? Ya kali aja namanya juga usaha gitu. Ya absurd banget nih sih, sampai dengar sampai lu cuci muka pakai soda api itu. kamu aja anjing hancur coy. Tapi ya kan aku model-model sebenarnya sih ikut prinsip Converse ya. Makin kotor makin keren.
jujur gitu kayak Makin buluk makin keren. makin buluk makin keren gitu. Ternyata malah kebulukan di sini saya sekarang. Jadi waktu kelas 3 SMA tuh, waktu kelas 2 kelas 1 SMA 2 SMA masih putihan lah karena mungkin jarang keluar rumah, terus juga masih uang masih banyak gitu kan, ya orang tua masih ibuku masih kayaknya gitu. Terus waktu kelas 3 SMA itu udah ngerti pergaulan, ngerti Jadi prinsip pendengar ilmu. di sini bisa tahu kalau sekarang Guntur udah nggak kaya ya. Merintis lagi kayak jadi akhirnya terus abis itu pacaran, terus kayak cuci muka lagi, terus kamu pakai kemeja gitu kemana-mana tuh pakai apa namanya ya, sih itu kebaikan diriku sendiri sih, tapi ujung-ujungnya kayak dia tuh pengen tuh nggak bisa terima diri kita tuh apa adanya gitu. Padahal kita kebanyakan cowok tuh ya juga terima apa adanya cewek ya. Iya. Cewek tuh emang kayak gitu ya, nggak bisa terima, nggak bisa puas dengan dirinya mungkin. Nggak tahu deh gue. Kalau intinya sih menurut gue, kalau lu udah punya pasangan, lu tuh jangan pernah berharap bisa mengubah dia. Lu ngubah diri sendiri aja sulit, apalagi ngubah orang lain gitu. Jadi lu harus siap dengan apa adanya dia saat itu, udah gitu. Resiko lah. Resikonya. Dan ini bukan nih masalah cewek yang ya, mungkin lu dengar terus lu bakal bilang, lu aja ketemu cewek yang brengsek yang suka nuntut-nuntut. Ya gue nggak tahu, kalau lu berarti beruntung ketemu cewek yang nggak nuntut-nuntut ya. Tapi setahu gue sih sebagian besar cewek suka gitu. Dan gue tuh ketemu cewek yang baik banget, masih suka mengubah loh. Pengen aja ada yang diubah Aku gitu. nemu tuh. Hah? Nemu tapi lupa aja. Ya cepet banget lupanya. Tadi jatuh ya. Kena Albaizar apa tuh? Alzheimer. Albaizar. Gampang lupa nama sih aku. Apalagi selain cewek negatifnya, sekarang positifnya berarti. Ya positifnya sih mirip-mirip yang waktu dia ngedeskripsiin ya. Ya, ya mungkin sekarang lebih spesifik aja. Spesifik. Oh iya, Apa tadi kan sih? cuma Gitu hal-hal yang gini. lu suka banget dari cewek atau dari wanita gitu. Yang menurutku tuh ada sesuatu hal udah 46 menit aja nih. Setiap gua nyalain lampu dan munculin waktu, nggak usah lu bahas juga. Gua perhatiin dari episode pertama pasti udah gitu, biarin aja udah. Jadi cewek itu kayak sutra kan ya. Kondom. Bukan, sutra tuh kain sutra. Kain Sutra gitu, kayak bisa menenangkan gitu lah. Menurutku cewek yang karena kain sutra bisa membuat membekap lu gitu. Makin tenang. kayak ibu deh. Kalau ibu gue dari deskripsi ibu, ibu ya. Menenangkan gitu loh cuy. Kayak jujur sekarang tuh kalau mungkin sifat kalau ada dua tipe menurutku menenangkan, bisa ke sifat sama ke fisik nih. Kalau ke sifat tuh mungkin kayak positifnya suka sama cewek tuh dia tuh kalau diajak ngobrol itu biasanya lebih sama cowok tuh lebih kayak asik sama cewek gitu. Kayak lebih tenang gitu, kayak lebih cewek tuh lebih kayak ekstensinya apa sih, perhatiannya tuh lebih ke dalam gitu. Terus juga kayak sampai ke organ-organ gitu. Jantung kamu sehat. Iya nih. Apalagi ya, belum pernah ngalamin sih, nggak pernah ngalamin tapi lupa ya. Kayak yang bisa cewek Kayaknya lu jarang dibaikin cewek. kayaknya sih. Jadi susah ya. Kelihatan dari sulitnya mencari kebaikan cewek. Kalau fisik ternyata setelah ngalamin ini, jujur-jujuran aja ya. Iyalah, Kalau kita tuh ngalamin mungkin beberapa orang zaman sekarang lah, ada beberapa orang yang bisa ngalamin seks bebas. Astagfirullah, Buntur. Katanya jujur. Oh iya. Jangan nganggap Katanya aku- Buddha. Astagfirullahaladzim. Wah, kok bawa agama, kita nggak ada yang tahu Buddha siapa di sini. Apa itu? Jadi kayak fisik tuh aku lebih ke fisik sih, karena aku udah kayak sifat tuh belum nemu yang menenangkan tuh kayak apa gitu. Kalau fisik tuh udah nemu gitu, ternyata tuh bukan kayak harus seks gitu loh. Oh gitu. Kayak harus yang gimana, seks intinya lah. Ternyata cuma dielus cuy, kayak Di bagian mana?
kepala, pokoknya dilus gitu kayak Kelihatan lulus. sekali ya apa lur anjing lu masih Tai terasa lah, banget. tai anjing lah ya. Pokoknya Dikit-dikit di perutnya juga biasanya. enggak lah juga gitu. Geli. Dilus mungkin kalau ada wanita yang mau sama saya ya nggak usah kayak saya mau ngewek, nggak usah gitu, kayak saya mau dilus pasti saya mau. Tidak perlu memberikan keperawanan, Eh, hanya elusan. elusan. Oh, gitu. Tapi ya Oh, itu yang lu suka dari cewek itu elus. dilus itu kalau fisik sih, kalau sifat tuh belum nemu yang spesifik gitu. Enggak, maksud gue sih lebih kayak apa sih yang pernah cewek lakukan buat lu gitu, yang buat lu seneng gitu, kayak misalnya lu pernah ditembak di depan umum atau lu pernah dikasih apa gitu. Please tolong bahagiakan Guntur wanita. Kasian banget coy. Anjing, belum pernah dapat hadiah dari cewek lah. Terus belum pernah dapat ditembak secara langsung di depan umum, belum gitu. Cuma mungkin perhatian juga ada, mungkin bosen juga. Perhatian pasti semua cowok pasti ngerasain kayak Ya cowok nggak suka diperhatiin kan. tapi ya, Terlalu diperhatiin. nggak suka. Ribet. Kita beda sama cewek kan. Mungkin apa ya yang gimana dibilang tentang yang bisa sampai ngena sampai sekarang gitu ya? Iya, gestur seorang cewek yang sampai kena gitu. Pengorbanan sih. Apa tuh pengorbanan? Kayak udah disakitin berapa kali masih ada balik. Nah gitu. Itu yang mantan lo yang gemuk. Semua yang gemuk. Enggak semua gitu pernah berapa kali udah disakitin. Semua mantan lo mau balik lagi. Yoi. Gokil. Dan jujur nih ya, aku seumur umur tuh nggak pernah mutusin Wih. karena ya, terus dia ujung-ujungnya balik. Mungkin ada beberapa mantan yang sebenarnya sih pengen ngajak balikan, cuma Guntur berubah lah jadi ganteng gitu, ada gitu. Lah itu mah nggak pengen. Tapi tetap gini, Orang dia ngasih syarat yang tuh, impossible. menurutku tuh sifatku tuh sifat anjing. Sifatku tuh sifat-sifat yang cewek yang disukain gitu loh. Iya, betul. Karena bisa berubah jadi cewek juga bisa jadi cowok gitu. Aduh, bukan aku bisek ya. Hidra ya, Bukan Hidra. Hidra juga, Hermaprodit. gitu. Bukan bisek juga, tapi sifat-sifat kayak yang humoris, dengerin dia curhat gitu-gitu. Tapi fisiknya enggak gitu. Oh, iya sifat lu Gitu, tuh sifat-sifat yang disukai. babu banget lah. Nggak babu juga lah. Apa? Babu ya. Ya mungkin lah gitu, tapi fisiknya gitu. Iya, iya. Pengorbanan cewek. Pengorbanannya. Pengorbanannya. Sudah, iya sih. Gak usah kasih contoh. Boleh. Contohnya tuh kayak Lu Ya. injek kepalanya, Waduh. lu dribble kepalanya, lu shoot. sentil bola matanya sakit loh itu. Ya mungkin kayak udah disakitin berapa kali gitu, kayak dimanfaatin, udah tahu dia aku manfaatin dia tapi tetap dia balik gitu, kayak Guntur gimana, aku tetap sayang kamu gitu. Oh, iya, mantap itu. Itu Yes. Kalau lu Sir, Bagian positif tuh. gue ketawa. kalau lihat mukanya kayak gak ada deh. Ya ada lah. Positifnya tuh cewek tahu aja cara nenangin cowok gitu. Iya. Disiram air panas. Kamu kenapa sayang, banyak utang? Mati, Pak. Tahu aja gitu cara nyenengin. Kita lagi Nyenengin apa nenangin? nenangin lah. Nah, Kita lagi marah-marahnya sama dia, tapi pas ketemu kayaknya buka ya baju, udahlah buka baju. Oh enggak. Ya udah Iya, gitu. Aneh banget tuh cewek. Ya HP sih karena mungkin Karena ketemu doang. iya Jadi nggak berani marah waktu tatap mukanya. nggak pernah ngerasain kayak gitu ya. Aku kalau Aku mah marah-marah aja tadi. gitu, aku marah tuh di HP tuh marah. Kalau nggak ketemu tuh marah. Heeh. Tapi kalau ketemu Iya, gitu. gitu sayang gitu ngomong. Oh, gue biasanya dibikin marahnya live kali ya. Jadi bukan di HP, terus begitu ketemu jadi nggak marah gitu. Oh, pernah sih dibikin marah live itu nggak pernah nggak? Maksudnya live? Kayak Marahnya bukan dari pas ketemu gitu. ngechat, dari pas ketemu terus marah. kan problema sekarang kan marahan karena di HP kan jarang kan kalau live gitu. Oh, kalau live nggak pernah kayaknya. Oh nggak pernah. Kayaknya
karena terlalu sayang gitu. Jadi nggak Kamu bisa pakai marah. pelet ya. Jadi nggak bisa marah. Lihat mukanya, kasihan ah. Nambah beban hidup. Aduh. Terus kalau kamu ya Banyak sih. Kalau dari yang sederhana aja tuh dulu gua yang salah satu hal yang gue ingat banget. Namanya kalau lagi suka sama cewek, hal-hal yang kecil aja bikin berkesan gitu. Gue tuh ingat banget dulu SMP itu. Kok lu ketawa sih? Ingat masalah ya bener terus ya. Asik nih. Iya kan yang kecil-kecil aja bikin seneng banget gitu. Gue ingat banget waktu SMP tuh gue suka sama adik kelas gitu. Terus gue kayak dari loteng gitu kan, dia di bawah gitu kan. Teman gue tuh tahu gue suka sama dia gitu. Terus dipanggilin terus dia nengok, terus dia, lu tau gak sih yang kayak di iklan gitu, rambutnya tuh berkibas, Oh gitu. terus dia dada gitu. Iya. Wah, itu seru banget men. Waduh, itu masih levelmu tuh udah kayak kejadian coy. Aku cuma lewat depan rumahnya aja kayak lihat rumahnya, wah. Anjing, aku tuh pernah suka sama cewek nih. Suka sama cewek, suka banget dah. Terus tuh kayak aduh gimana ya caranya? Aduh, aku pengen kangen banget lihat rumahnya doang. Seneng banget kayak lihat kamu lihat didadain gitu dah kayak wah, aduh lihat rumahnya. Anjing parah. Udah bener-bener. Itu bener-bener sampai sekarang aja masih keinget gitu tuh. Wah, berkibas gitu terus didadain gitu. Duh, gila itu. Sampai pulang sekolah masih Tapi jadian akhirnya. Jadian. Iya. Apalagi ya, agak banyak. Ya itu sih yang paling berkesan waktu SMP tuh. Gak apa-apa lah, kita lebih juga gak apa-apa. Oh baik. Ini saya bagus loh menurutku pembahasan hari ini bagus. Jadi dengerin sampai habis. Iya. Terus apa lagi ya? Pas SMA tuh gue pernah gue sih dekat sama cewek itu, tapi gue tuh dari dulu orangnya dekat sama cewek gitu, maksudnya gampang bergaul sama cewek gitu. Terus adalah satu cewek ini gue lumayan dekat waktu SMA. Nah terus lucu banget nih kalau diceritain detailnya gitu ya. Ada teman gue cewek ke toilet, gue juga ke toilet, tapi ini yang ke toilet bukan yang gue suka gitu. Nah terus pas balik dari toilet tuh bareng masuknya gitu. Nah satu kelas ini ngeciein teman gue yang dekat sama gue itu, yang cewek itu yang di dalam kelas yang nggak ke toilet gitu kan. Jadi ceritanya cie, wah mereka baru dari toilet bareng nih, lo cemburu dong gitu kan. Cie, dan si cewek ini tuh mukanya merah banget. Yang dekat sama gue. Nah sejak saat itu lah gue tahu, oh ini cewek juga suka sama gue nih gitu. Merah banget, terus dia kayak sipu malu gitu. Nah itu sih yang manis banget menurut gue tuh. Iya paling enak tuh kalau tahu kita suka sama itu, dia juga sama kita. Makanya gue bilang itu lu pastiin dulu. Nah, merah banget mukanya itu kayak udah ngerebus kayak tomat gitu. Gue gila nih cewek mukanya kenapa sampai merah gini itu gitu. dulu udah ada handphone nggak? Udah. Dan Tapi zaman SMS. SMS ya. Oh belum sampai sekarang yang sampai apa harus chat gitu ya. Malah ketemu chat gitu, chat lebih dekat chat itu belum ya. Nah emang itu sih enak zamannya belum punya HP smartphone sekarang sih. Kayak dulu tuh zaman belum smartphone tuh kayak nggak usah gitu tuh ngechat buat deketin cewek itu susah loh gitu. Jadi akhirnya kita harus ketemu gitu loh. Itu tuh enaknya itu di situ tuh kayak dia tuh nggak tahu kalau dia tuh punya rasa, jadi itu tiba-tiba ketemu rasanya sama, tiba-tiba dia tuh juga sama rasa gitu kayak. Nah itu yang aku rinduin zaman sekarang nih gitu. Emang kalau adanya chat kenapa? Kayaknya kita udah tahu di awal nih, kayak bakal kayak ada perundingan kayak negosiasi gitu kayak dari awal tuh udah bakal ketahuan suka apa enggak gitu. Enggak ini ya apa, naik klimaks gitu ya. Cowok tuh suka deg-degannya gitu loh, makanya kayak cacetan gitu kayak deg-degan di awal sih, kan ujung-ujungnya kan chat tuh bakal bosen gitu, kayak ada bosen gitu. Dan mau chat sama obrolan kan beda. Kalau chat tuh bakal bosen kayak aduh capek chat gitu, cuek gitu, jadi bosen. Akhirnya sama-sama suka aja pisah gitu. Kayak dari zaman dulu tuh nggak ada gitu. Apalagi dulu zamannya surat cinta dulu anjing. Surat cinta tuh gila tuh efeknya tuh.
Jadi kalau kita suka sama cewek, pertama nulis puisi, terus tulis perasaan kita, dikirim, mau balas satu, terus dibalas, terus dibaca, ternyata isinya nih positif nih. Waduh, nggak bisa tidur semalaman itu Pak. Coba sekarang ya ngechat. Terus ngechat awalnya doang tuh senang, ujungnya lah kalau pas chat bosen kan kayak lagi apa nih, tiduran ya. Jadi kayak gitu sih guys, jeleknya smartphone sih walaupun udah tahu. Terus itu yang cerita gue itu berlanjut lagi. Kan gue udah tahu tuh dia jadinya suka sama gue. Wah itu ini sih kayak film loh, bisa terjadi kayak gitu, sayangnya gue putusin bego. Jadi semenjak itu ya kan udah tahu nih dia suka nih, udah gampang kan berarti gitu. Terus kalau ke sekolah gitu tuh suka nungguan gitu. Itu ini gue dateng nih, dia kan naik mobil tuh, gue naik motor. Kok keren banget sih. Gue nungguin kayak FTV banget sih gitu. Gue kayak kalau gue datang wah mobil belum ada nih, gue sengaja lama-lamain gitu sampai dia datang, terus nanti naiknya bareng, terus dia ternyata gitu juga. Anjir keren banget ya, FTV banget nih. Terus gue nyatain perasaan gitu, lu tau gak jawaban dia? Aduh gimana nih, takut nih. Polos banget ceweknya. Tapi akhirnya pacaran. Ya itu kamu rusak kepolosan dia. itu ini sih menurut gue pertama kali pacaran serius tuh SMA itu sih. Keren ya. Oh kamu tipe-tipe kayak pacaran tipe-tipe FTV orang kayak gitu. Makanya gue apa ya agak susah untuk ini lagi apa, untuk nemu yang segitu lagi karena itu gue udah pernah ngalamin yang lebih oke banget gitu. Gue udah pernah ngalamin yang oke banget, jadi gue tuh kayak masih mencari yang bisa lebih oke dari itu gitu sih, kayak curhat gitu ya. Gue juga pernah ini jijik banget. Lu pernah gak sih kayak ngirim lirik lagu ke cewek gitu? Pakai SMS apa ya? Oh SMS apa chat gitu, zaman dulu belum ada chat, kayak SMS. Aku dari dulu tuh apa BBM udah ada, gue lupa. Dari dulu aku pintar puisi, jadi jarang tuh ngirim surat lirik lagu gitu, jarang. Gitu. Puisi. Oh iya, gue juga suka. Jadi ada si cewek ini yang lirik lagu nih. Ini beda lagi nih ceweknya. Ini sebelum yang tadi tuh, yang tadi tuh kelas 3, ini kelas 2, kelas 3 gitu. Iya gue pernah, tapi menurut gue nggak terlalu berkesan sih, karena setelah gue lihat puisi gue sampah gitu. Jadi waktu itu gue suka bikin puisi gitu di Facebook, terus kayak ditujuin buat dia gitu, terus dia kalau baca itu sampai nangis gitu. Aduh. Dulu sih gue seneng, wah gila jago bikin puisi. Setelah gue lihat tuh sampah ini, kenapa dia nangis ya? Gitu. Nah pernah tuh pas itu gue kayak iseng-iseng gitu ngirim lirik lagu. Lu tau gak sih lagunya Yovie Nuno yang seperti bintang indah matamu, andaikan sinarnya untuk aku, terus dibalas gitu, kan sinarnya emang buat kamu Ci gitu. Itu jijik banget ya men. Kalau sekarang gimana pacaran kayak gitu, susah ya? Nggak ada, kayaknya ada yang kayak gitu. Nggak ngerti deh gue. Susah sekarang. Kebanyakan teori. Kebanyakan harus cowok tuh harus cuek, cowok tuh nggak boleh ngeliatin kalau kita tuh cinta gitu. Terus harus jadi gini, harus jadi gitu. Nah itu aku paling benci. Makanya, tapi itu bekerja, tapi aku benci itu. Gitu. Karena itu mengubah kayak nggak natural gitu. Nggak natural gitu loh. Pengennya tuh kayak natural, kayak zamannya ngirim lagu, bikin puisi lah, terus naik motor nunggu mobilnya datang terus dipelan-pelanin lah. Aku sampai pernah iya. Kalau suka sama cewek tuh lewat rumahnya aja seneng tuh, gue setuju banget anjing. Lihat rumahnya doang loh, bapaknya keluar gitu. Ya ampun, mirip. Masa sih kalau bapaknya keluar anjing keluar. Enggak, aku ya kabur sih, tapi kayak ngeliat bapaknya tuh seneng banget gitu loh. Sampai pernah aku suka sama cewek. Sampai lu berfantasi bapak. Enggak. Belum pernah coli itu men. SMP kelas 1 itu. Tapi gue juga setuju sama lu sih. Kesabaran cewek itu emang selalu berkesan ya. Kita udah misalnya udah suka marah-marah, kita udah nyakitin dia, tapi dia tuh tetap sabar. Tetap mau nerima gitu, itu emang selalu berkesan sih. Kalau cowok banyak kan kalau udah kayak mungkin kayak dari kasusnya Sira tadi tuh, kalau udah nggak sabar kan pasti
udahlah tinggal lah gitu. Udah. Dan susah banget. Oh iya, satu negatifnya, Apa? cewek kalau selingkuh jarang ketahuan. Aku pernah disebut. Anjing benar lah. Kasihan lah. Benar. Tapi dia ujung itu. Tapi gobloknya cewek ini kok bisa ketahuan gitu loh. Karena gini, aku tuh dulu pernah googling nggak sengaja gitu cara menghack Facebook orang gitu. Akhirnya bisa praktekin ke cewekku, bisa ketahuan semua nih, oh gini kelakuannya. Terus juga cewekku tuh kalau ditebak sekali tuh tahu pasti gitu. Mantan. Jadi kayak langsung kamu habis aku. orang ini ya? Kok kamu tahu sih? Aku terus kamu sotoy kamu gitu. Iya aku tahu barusan, aku tahu pasti kamu gini keluar sama gini ya. Iya sebenarnya sih nggak ke situ, cuma kayak dia ngaku gitu. Malah dibenerin. Nah itu cewek tuh kalau selingkuh tuh jarang banget ketahuan. Kejadian di teman-teman juga sih, teman-teman kerja gitu, kayak dia tuh Lebih lihai ya. gitu. Iya. Karena aku tahu nih, karena gini, cewek itu lebih dulu menjudge cowoknya, jadi cowoknya tuh dekan, terus cowoknya ini nggak jadi ngejudge ceweknya gitu loh. Kayak sama main, kamu selingkuh ya? Enggak, coba lihat HP-mu. Enggak. Coba kalau kita duluan gitu, kamu selingkuh ya? Coba lihat HP-mu gitu. Pasti cewek juga pasti gitu. Kayak materinya Radit gitu yang ambil HP-nya gitu. Sekali-sekali cowok coba aja kayak gitu. Kalau emang ceweknya selingkuh ya bisa lepas selingkuh gitu. Tapi lihatnya cewek sih langsung dihapus ceknya sih. Iya. Apalagi lain kan sekarang bangsat. Ada yang itu ya. Iya, di dari chat itu ya. Sore diam aja, Sur. Hah? Gimana lo? Iya. Nggak ada komentar dari tadi. Apanya? Dari obrolan kita. Tadi ngomong. Iya gitulah Sore. Kurang gizi. Terus sama gue pernah ini juga, kalau gestur cewek yang berkesan banget tuh, dibikinin prakarya gitu kan. Anjir. Keren banget. Jadi dia kayak kartu gitu. Gue lupa tuh memperingati berapa bulanan gitu. Mantan gue tuh emang jago gitu, tangannya tuh jago lah bikin craft gitu, gambar gitu. Bukan keju ya, craft. Selenggangan gitu. Oh iya. Terus kayak kartu gitu ada tulisannya gitu, terus kalau dibuka tuh timbul gitu. Ada gambar kartun gua naik motor sama dia gitu, tapi kayak kartun gitu. Ada tulisannya Lian gitu. Iya pokoknya happy apa 5 months atau apa gitu. Oh gitu. Keren gitu. Kalau aku cuma ditulisin Guntur doang seneng banget. Guntur gitu. Aku disebut namaku di Facebook aja seneng banget. Oh iya. Pengakuan ya, cowok tuh suka pengakuan gitu. Enggak, kalau gue sih suka yang itu dah. Gue tuh kayak suka yang butuh effort atau butuh usaha bikinnya gitu. Oh gitu. Dan bagus dari jadi hasil itu. Wah keren banget sih. Tapi menurutmu cowok kalau butuh pengakuan gitu bener nggak sih? Cowok butuh pengakuan iya. Iya. Kalau lu pacaran terus cewek lu nggak mau ngakuin pasti kan kayak kenapa nih gitu. Di awal-awal. Kecuali ada alasan yang jelas, mungkin kayak masih backstreet atau gimana ya. Nah di awal-awal tuh ngerasain kayak gitu emang gak enak, emang bener ya gitu. Ya, aku tuh ngerasa di awal tuh kayak pernah pacaran gitu. Pacaran padahal 2 tahun nih, tapi aku baru diakuin tuh baru pacaran 6 bulan. Jadi 6 bulan. Alasan dia apa? Alasan dia tuh nggak tahu, nggak pernah ngasih alasan gitu, kayak ya kamu tuh bukan teman-teman dia, kalau aku cerita ke kamu kak dia tuh nggak, teman-temanku pasti nggak bakal dengerin gitu. Padahal kan ya sebutlah gitu atau nggak ajak gitu kan. Aku kalau dia kawan sama teman-temannya tuh nggak pernah diajak gitu. Jadi tuh kayak aku ngerasa ini nih aku haus pengakuan, apa emang harus bener kayak gini ya gitu. Ya wajar sih. Wajar ya. Lu kalau pacaran pengen diakui sih wajar. Ya itu pada umumnya ya, kalau ada special case sih bisa dikompromikan lah. Gue sih dulu pernah waktu SMA itu juga pacaran terus nggak diakuin gitu pernah? Bukan nggak diakuin, secara umum diakuin secara langsung juga, tapi dia nggak. Zaman dulu kan kayaknya penting banget tuh status di Facebook ya. Dia tuh nggak nyaman gitu di media sosial pakai status kayak gitu. Tapi setelah 1-2 bulan akhirnya dia ngubah duluan gitu, kayak buat surprise gitu. Kalau sekarang zamannya pengakuan orang tua ya. Udah lebih serius gitu. Serius ya. Ya orang tua sih nggak inilah, nggak rese. Maksudnya orang tua lu rese, maksudnya harus gini gitu, enggak sih. Orang tua aku resenya di belakang. Jadi main nih pacarku, oh iya ndek gini pulang, oh jelek pacarmu, gitu. Ya itu sih rese namanya. Resenya di belakang kan.
Dan nggak Ya pernah, masa rese di depan ceweknya nggak sopan banget itu mah bajingan sinetron itu. dan dan keselnya tuh nggak ada yang pernah bener bawa cewek gitu. Iya ya, ekspektasi orang tua pasti tinggi sih. Cuma satu kali pernah kayak ngatain tiba-tiba kayak ngaminin gitu kayak, pacar kamu jelek banget sih, kayak mah. Oke. Oh sih gitu. Bukan orang Cina juga, bukan orang Cina doang ternyata ya. Iya. Semua kayak gitu. Iya gitu. Tapi aku ngomongnya bukan orang kaya gitu. Punya sawah 5 hektar. Oh, tanahnya dibeli pemerintah. Rumahnya 2. Mama setuju. Udah habis itu ngata-ngatain tuh jelek, rambutnya keriting. Kok pakai baju lusuh gitu sih gitu. Gitu. Gue pernah yang kejadian begitu tuh yang Di materi dijadiin beat itu ya, itu dari ini sih sebenarnya ada bagian yang makanya dia kalau dianterin naik mobilnya Pajero, berapa bersaudara 2 aja. makanya aku waktu buat beatmu itu pasti ketawa gitu, kayak ngerasa kayak Iya, diwakilin relate. diwakilin gitu kayak. Makanya kayak di awal tuh sebelum kamu kenal kamu tuh aku punya materi stand up kayak gitu. Terus setelah kayak gitu, oh ternyata masih bagusan kamu. Biasanya mundurnya gitu sih biasanya. Wanita. Iya sih. Kalau lu orang tua lu gimana, Son? Apakah soal wanita banyak kriteria gitu? Sama sih, agak reset juga. Soalnya pernah ya, nggak jarang sih aku bawa cewek gitu. Habis ngajak cewek ke rumah kan pulang ya, ditanyain tuh. Awalnya baik-baik gitu, pas udah pulang baru ditanya, iya, itu tinggal di mana cewekmu? Oh tinggal di sini mah. Ya jangan pacaran sama cewek yang tinggal di sana, itu rata-rata begini semua gitu. Pokoknya negatif gitu lah. Nggak jarang, lihat aja pakaiannya, pakai celana pendek segala macam gitu. Enak banget. Oh, iya, gua rasa sih itu emang natural ya orang tua ya. Orang tua tuh pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Kadang sampai nggak sadar anaknya kayak apa gitu. Ekspektasinya melebihi ibu ya, keadaan ibu, anaknya. wanita juga itu. Ya kan wanita kan punya pangeran di otaknya kan gitu. Iya pasti yang lebih bawel nyokap ya, ibu ya pasti. Ibu gue juga gitu sih, punya kriteria gitu. Tapi kalau pengalaman gue sih, ya kalau udah gue ini sih udah dia ikut aja gitu. Gue waktu putus sama mantan gue itu, nyokap gue nangis. Serius? Karena dia tahu cewek itu baik banget. Kenapa sih adik putusin jalan gitu? Dia ngerti kenapa gue putusin, karena gue cerita juga. Nangis juga. Saking sayang. Ya anak tunggal sih emang gitu. Enggak, maksudnya nangisnya bukan karena, kan gue yang mutusin tuh. Nangisnya karena kasihan cewek itu tuh sebenarnya baik gitu. Cuma karena ada ya sebab-sebab lain lah gitu. Oh no. Coba ibumu terus terang ya. Nangis Bangsat kamu jadi cowok. Kayak gitu. Coba gimana perasaan hatinya gitu. Bayangin dia ibumu gitu. Waduh, ngeri banget pacaran sama ibu sang kuriang. Sekarang kalau kriteria, tadi kan biasanya kriteria dari orang tua ya. Dan kriteria dari diri sendiri lah. Tapi gue mau bahas ini dulu sih. Menarik tadi yang lo sempat nyinggung nyokap tuh suka dengan yang kaya gitu. Iya, nyokap tuh suka nyinggung gitu ya, nggak ya, gue tahu sih ada keseriusan di balik kata-kata bercanda itu gitu. Cari cewek yang kaya gitu, tapi kita tuh cowok sedetik pun nggak pernah mikir cari cewek yang kaya, bener nggak? Nggak pernah dalam kriteria kita tuh gue mau cari cewek yang kaya, nggak pernah ya? Nggak. Iya loh, emang cowok tuh nggak gitu. Mungkin apa namanya? Matre-matrenya cowok gitu loh, yang kayak cowok-cowok yang Sematre-materinya cowok adalah sebatas bayar masing-masing, bener ya? Ada, belum pernah ngerasain yang cowok-cowok yang diarah tante-tante ya? Belum tahu ya? Belum. Nah itu tuh mereka masih tetap nyari yang biasa gitu. Untuk yang seriusnya gitu. Yang serius. Cewek kan ada beberapa yang sampai dinikahin. Menurutku cewek masih banyak gitu, karena kalau nggak percaya coba cek cewek-cewek kafe kan ada beberapa gitu. Tapi kan mereka berharap untuk mengidamkan cowok yang kaya lah pastinya ini. Untuk mengeluarkan mereka dari kafe gitu. Terus juga ya pasti istilahnya dipiara om-om gitu ya. Balik ke orang tua ya. Kaya gitu. Ibu kenapa pengen orang kaya gitu? Iya sih.
Ya enggak, kalau itu sih menurut gue wajar. Gue cuma pengen mengklirkan bahwa ya itu sebatas keinginan orang tua aja gitu. Kalau kita cowok sendiri mah nggak pernah mikir Apa kayak karena gitu. kita menengah ke bawah, apa karena apa semua sih menurut? Lah gini aja deh logikanya. Oh maksudnya kenapa ibu kita kayak gitu? Karena mereka menengah ke bawah, apa karena Ya, ya karena mereka pengen lebih kaya aja sih kalau Iya ibunya gitu. Cuma kalau dilihat dari kitanya gitu, kita menengah ke bawah, kita ngelihat cewek aja nggak nyari yang kaya, apalagi kita kaya kan. Berarti ya udah benar kita mah. Apa ibu apa kayaknya Ibu Iriana itu Iriana Jokowi bilang ke Kaisang gitu cari yang kaya gitu nggak ya? mungkin kalau udah selevel gitu kayak mungkin ya Bu Iriana saya nggak tahu sih Bu. Mungkin dibilangnya gini, Kaisang kamu carilah yang setara gitu mungkin. Kalau si Kaisang nanti suka sama yang mantan PSA gitu mungkin kan kita nggak tahu dong. Kita tidak bisa mendiskriminasi cewek berdasarkan bekas pekerjaannya atau pekerjaannya sih. Bukan begitu Kaisang. Ya, mampus lu nggak bisa bilang enggak kan. Waduh, Pacaran tuh berat nih. sama cewek tuh kayak nemu duit aja. Gitu. Ya Mariano itu. Nah, Ya gimana tadi mau bahas kriteria cewek. nah, Dari cewek silakan. jangan aku dulu lagi lah. Siapa gitu? Surya ini dari tadi diem aja nih. Iya, aku ngomong. Ayo. Kriteria sama sih. Kalau aku ngelihat cewek kaya malah minder aku. Iya. Tapi anehnya nih, aku kan pacaran sama cewek biasa-biasa aja. Dia kerja gitulah. Ya. Kecil-kecilan gitu. Dia malah minder. Terus aku nyari cewek yang gimana gitu aneh. Dia minder sama lu yang nggak kerja. Itu loh masalahnya. Wah. Sebenarnya kalau kriteria sih sederhana aja, cantik pastilah. Cuman aku lebih suka cantik yang natural, nggak terlalu dibuat kosmetik. Bukan aku yang mencarimu. Natural, sederhana gitu, asik diajak ngobrol, nggak yang terlalu high class gitu, sama terlalu sosialita nggak suka. Oke, mantap. Kalau kriteria ribet. Waduh, banyak maunya. banyak. Pasti banyak maunya. Ya nggak apa-apa lah. Di sini kan suka-suka nih. Yoi. Jadi lu kalau mau bilang kita nggak tahu diri ya suka-suka kita anjing, lu ngapain dengerin lah. Kriteria banyak pasti ya, cantik, Terus pendidikan, pendidikan tuh gimana tuh? Sarjana gitu. sarjana lah intinya. Terus Nggak jago kuliah minta yang suka-suka saya dong. Iya, suka-suka kan podcast suka-suka. Ini tempatnya kita nggak tahu diri emang. Kita bisa mengutarakan isi otak kita, penghayalan kita. Yoi. Karena dunia di sana terlalu keras. Jadi kita butuh pelarian di sini. Gini, cantik ya, pendidikan, terus fisik, keluarga baik-baik, terus mau bekerja bareng-bareng, terus ibaratnya nih kalau artis Jennifer Lawrence tapi harus lebih cantik. Wah gila. Nah itu makanya terlalu banyak, tapi intinya satu, yang mau. Iya itu kuncinya lah. Kuncinya yang mau. Tapi ini deh, gue pengen menspesifikan. Kalau lu Surya cantik tuh kayak gimana sih? yang enak Apakah dilihat. hidungnya mancung? Apakah Enggak. alisnya tebel? Matanya belok gitu loh? Enak Enggak. dilihat. Enak dilihat. Ya udah digini deh biar gampang. Contohnya kalau artis siapa sih? Artis Maudy Ayunda. Asik, manis. Kayak Model L'Oreal ah, internasional. internasional kayaknya nggak ada deh. Enggak dia si Oh, iya, Maudy iya. Ayunda itu. Maudy Ayunda. Ada lagi? Ngomong Geisha gitu. Nggak cantik tapi Manis. enak Ah. dilihat. Tanya Kayak dulu. gitu. Sabar dong dia Ya. dulu. Aduh gak sabar jawab nih. Ya kayak gitu lah, sederhana. Oke, lu siapa? Waduh, ini sebenarnya sih kalian juga kenal anjing. Siapa? Jadi gini, aku tuh milih dia tuh karena bukan pasti cantik, dan satu yang paling aku seneng Apa? ketawanya. Oh, Ya.
gestur giginya ya pokoknya cantik tuh fisik lengkap lah gitu, maksudnya nggak sampai yang bisa dicari salah-salahnya gitu loh. Satu yang ketawanya bagus, Ketawanya enak. nggak usah sebut nama ya. Iya gimana dong kalau nggak pemirsa nggak tahu. Gitu. Aduh ntar dia denger juga nih, denger juga ntar aku malah dikata-katain ya. Ya ini aja deh, aku cuma ngefans aja mungkin ya. Namanya tuh Abigail Rita. Kalau mungkin lu nyari yang kayak dia. Gokil, udah dikenal lo, itu enak loh gitu. Kalau dia jauh tuh, mau dia Yunda jauh kan, Nah itu mau Gessi jauh, lo udah kenal itu tuh karena dia tuh ketawanya tuh bagus sih. Dan cantik sih gitu. Anjing kayak gitu ya. Kok gini ya? Ya silakan kalau Abigail Rita mendengar dan pacarnya juga mendengar, kalian pasti tahu apa yang harus dilakukan. Kabur keluar kota. Ya Nggak kan ini pemirsa nih umum nggak tahu kan. Iya. Nanti pasti mereka pada nyari di Instagram. Ya coba kalau artis deh, kalau public figure gitu siapa gitu. Biar pemirsa di sini nggak bingung. Tapi dia main di X-Men waktu jadi Raven. Iya. Nah dia waktu yang berubah manusia normal, dia itu. Ada yang Indonesia siapa ya? Ralinsyah. Woi gokil. Tapi kalau Pinter nih sadis-sadis gitu dia. Kalau lu tuh suka yang manis, lumbu gitu, dia tuh suka yang gitu, yang Tapi kalau Ralinsyah tuh nggak suka tuh kayak gini nih. Ada ketawa hahaha. Bukan ketawa yang ngakak gitu yang ketawanya tuh kayak makanya belum, kalau di Indonesia tuh belum ada yang spesifik. Tetap aja Ralinsyah kan bule-bule juga kan ya. enggak deh. Bule, masa muka bule lah. Enggak ada turunan bule sih, setahu gue. Nggak ada turunan bule ya? Oh iya ya. Bapaknya bule kali. Belanda. Enggak tahu. Gitu juga sih. Kok kita berantem gara-gara Enggak berantem, ribut aja. Siapa ya? Tubir. Ya Abigail Rita sih kalau di Gitu. kalau belum ada kayak ya kalau penasaran cari aja. Bukannya Ngeri abis. Bukannya aku ngarep bukannya aku Gue ngebayangin kalau dia ngedenger ini kayak enggak bukannya aku ngarep dia juga ya, enggak. Yeah. Kayak ibarat lukisan tuh Mona Lisa gitu kayak iya, lu mengagumi gitu. Enggak ya, bisa sama. ngebeli gitu. Iya. Lu muka kayak nggak bisa kayak nggak bisa dapetin gitu, enggak, kayak mengagumin aja. Dapetin ya mungkin bisa dengan cara kan Banyuwangi lah. Enggak tahu mungkin ya mengagumin aja, ngefans. Oke, mantap. Kalau kamu? Gua tuh nyari cewek yang meneduhkan. Jadi begitu. Payung kan. Pohon pacaran aja mau pohon betina. Jas hujan. Jadi susah sih kalau dideskripsiin gitu, kayak yang kalau ngelihat dia tuh adem gitu, ngelihat dia tuh tenang. Contoh artis kapok. Dian Sastro. Asik. Nggak suka ya Dian Sastro ya? Dian Sastro gue suka. Aku nggak suka deh. Kalau dideskripsiin ya pasti ya yang cantik, yang Banyak ya. ini sih kadang apa nggak spesifik juga, kadang yang suka yang sipit, kadang suka yang belo, kadang yang mungil, kadang yang lebih gede badannya gitu, tapi nggak spesifik sih kalau kayak gitu ya. Tapi kalau yang ini sih gue pasti suka cewek yang smart, jadi ngobrol terus jokes gue tuh referensinya dia ngerti, dia bisa ketawa sama jokes gue. Nah itu pasti gue seneng banget sih. Nggak yang kayak bla bla bla, itu kan kayak Panama Papers ya. Panama Papers tuh apa ya, Mas? Pepe ya. Iya, nggak nyambung tuh, nggak enak. Isi Kalau cewek sih kayak Dian Sastro, terus Yuanita tuh gue suka. Yuanita lu tau? Yuanita Kristiani tuh dia dulu yang kurus yang partner sama Coki Sitohang gitu. Yuanita. Nggak suka malah gitu. Kalau angkat aja gitu ya. Terus Franda lumayan. Franda. Ini kalau dalam negeri sih kayak gitu. Maria Selena, artis lokal. Maria Selena tuh Miss Indonesia ya. Pernah tahun berapa gitu. Nah kalau luar negeri itu Candice Swanepoel, Waduh. Miranda Kerr,
siapa tuh pemeran apa gitu filmnya. Oh, mereka model Victoria's Secret. Aduh. Yang nggak ada beradanya itu ya. Ya nggak semua dinilai dari dada, men. Anjing. Ya, apalagi udah ya. Anjing buka-bukaan banget aku. Yo, lega kan tapi. Eh, Terapi, ini tuh terapi. tapi dia nongol aja ya. Apa yang dia yang nongol ya, anjir. Maksudnya? Tapi kan juga serius, aku barusan nyebut yang namanya tadi itu. Itu tuh nggak buka Instagramnya, nggak stalking untuk berapa hari, dan berarti kepikiran. Gokil lu. Tapi lu nggak datang ke rumahnya terus ngamatin dari malam sampai pagi gitu? Enggak, soalnya nggak tahu rumahnya. Nice. Kadang kalau dia nonton malam gitu, aduh kok malah curhat gitu. Oke ya. Mungkin Semakin menyeramkan ya. mungkin untuk aku nggak kayak fans yang fanatik gitu ya, kayak John Lennon gitu udah dibunuh. Lee Harvey Oswald itu sih. Nggak usah. Yang bunuh Jamie. Cuma suka doang. Kalau Pengen bunuh Kennedy. ada duplikatnya boleh lah gitu. Ya doain aja putus. Enggak juga, nggak mau. Oh enggak juga. Ya yang ya tetap pertama lah yang mau aja. Oh yang mau aja. Iya, will never know. Jadi panjang-panjang ngomong tetap yang mau aja gitu. Ya itu kan kuncinya. Iya. Ya nggak benar ya. Kunci. Lu pengen rumah yang gede banget, kalau lu nggak punya kuncinya nggak bisa masuk ya. Yang penting lu Di punya rumah nih kuncinya kunci dulu. nih, rumah ini. Rumah gede-gede nih. Iya, kenapa, Pak? Ujung-ujungnya yang murah gitu cari. Yang kuncinya ada gitu, duitnya ada gitu. Udah ya? Habis? Iya deh, ya. Ya udah lama juga nih, udah sejam lebih nih. Mungkin kalau kita ngebahas wanita tuh bukan karena hak asasinya atau enggak apa-apanya yang memperjuangkan wanita, kita lihat sudut pandang Pria ya? pria Hmm. yang kelihatan aja lah, jangan jauh-jauh gitu, kayak asasi wanita ini ribet. Apa sih yang kalian cari dari asasi? Ya buat yang tidak setuju, kaum feminis bisa langsung Wah, ada yang nanya-nanya nggak serang nih sebelumnya? guntur. Oh belum ada yang nanya-nanya kita. Nah, iya, tanya aja lah, biar aku bisa kelihatan kalian tuh aku bisa merubah hidup kalian gitu. Nggak mungkin lah. Ya paling kalau mau nanya-nanya sebelum kita tutup ya, bisa komen di bawah. Komen. Bisa langsung sekali lagi ke media sosial masing-masing, Twitter dan Instagram. Guntur ada di Kalau aku nggak usah deh, mungkin kalau pengen nitip Dilian aja. Oh ya, lewat gua aja ya. Cepet. Biar kalau pengen nanya-nanya biar kita bahas di minggu depan, bisa di komen di bawah, bisa di Twitter atau Instagram gue @lianlin, atau juga di email lianchannel@gmail.com. Makasih semuanya yang udah dengerin podcast Suka-Suka episode kedua. Sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah. I love you girls.